Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah, dan itu adalah rizki yang besar. Secara zahir kita menjalankan ibadah merupakan kewajiban kita. Tetapi secara umum kita bisa menjalankan kewajiban itu adalah rezeki. Ya, karena tidak semua diberi rizki untuk bisa taat. Ada orang-orang yang dengan ilmu Allah tidak diberi kekuatan untuk menjalankan taat. Nah, maka kita diberikan kekuatan mengalahkan banyak kepentingan dan keperluan, dan kita memilih meletakkan waktu kita ini di dalam peribadatan kepada Allah. Itu rizki yang sangat besar. Makanya perlu kita syukuri. Setiap kita selesai melakukan ibadah, maka yang harus kita lakukan adalah bertahmid, memuji Allah. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan juga Nabi Nuh di dalam Al-Quran disebutkan ketika dakwah itu sudah pada puncaknya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau Nabi Nuh, umatnya itu ditenggelamkan semua. Nah, di situ perintah Allah adalah untuk beristighfar dan bertahmid. Di surat An-Nasr, di sana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi setiap kali puncak ibadah itu selesai dilakukan, maka yang dilakukan adalah bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Istighfar itu karena ibadah kita itu pasti banyak kekurangannya. Entah itu niatnya yang kita mungkin kurang sempurna, entah itu kaifiatnya yang juga kurang sempurna. Nah, ini perlu kita istighfari. Nah, banyak yang selesai melakukan ibadah malah ujub, kemudian memandang rendah yang lain yang tidak beribadah, entah belum dapat hidayah, entah karena kebodohannya sehingga tidak menjalani kewajiban. Nah, ya, kita jangan sampai muncul perasaan ujub, merasa lebih baik dibandingkan dengan yang belum menjalani ibadah. Ini juga dilarang. Makanya yang ada adalah tahmid, tasbih, istighfar. Selanjutnya kita akan menjelaskan kemarin hadis tentang larangan dari bid'ah dan urusan yang baru ya dalam agama. Kita sudah bacakan hadisnya, cuma belum dijelaskan ya, belum dijelaskan di hadis yang nomor 2. Hadis nomor 2 ya kita terangkan, kemarin sudah dibacakan maknanya. Ini menjelaskan tentang Rasulullah SAW yang memberikan nasihat di dalam khutbah ya. Idza khotobah ya, idza khotobah marat ainahu, ketika beliau itu berkhutbah itu matanya memerah, wa ala sautuhu. Ini kebiasaan Rasul kalau khutbah itu begitu, suaranya tinggi, matanya memerah ya. Wastadda ghadabuhu, sangat seperti orang yang sedang marah, artinya suaranya itu kenceng ya. Hatta ka'annahu mundiru jais, jadi seperti komandan perang yang memberikan instruksi kepada pasukan. Itu gaya khutbahnya Rasulullah. Itu bukan marah-marah, ya, bukan ngomel-ngomel, bukan.
tetapi di sini disebutkan ka'annahu mundiru jais. Jais itu pasukan perang. Seakan-akan ngasih peringatan, ngasih komando, ngasih apa-apa kepada pasukan perang. Yaqulu, ya seakan-akan beliau itu mengatakan sobbahakum wa masakum. Jadi tentara itu seakan-akan diingetin, nih hati-hati loh. Kalau pagi, sore, sewaktu-waktu kita bisa terancam nih oleh musuh. Nah, itu gaya orasi atau pidato atau khutbah Nabi ketika berkhutbah di atas mimbar. Makanya nggak ada yang ngantuk. Kalau sekarang kan kalem gitu ya. Baru dimulai, alhamdulillah aja dah pada apa namanya, pada ngantuk. Nah kemudian beliau bersabda di khutbahnya itu, wa itu ana wasah kahatain, saya dan hari kiamat itu seperti ini. Beliau ngasih kode antara telunjuk dan jari tengah. Nah kahatain ini beliau tidak bilang begini, tapi didekatkan. Ya, kalau gini kan berjarak. Nah ini didekatkan. Kemudian amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik hadis, baik-baik omongan itu kitabullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dolalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Tumayaqulu. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang definisi bid'ah. Kata bid'ah itu mengandung dua pendekatan. Pertama dari segi kamus, makna kamus, ya. Mana kamus dari bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, apapun itu. Dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil, maka mobil itu adalah bid'ah. Ya. Dulu orang nggak ada kompor gas, ya sekarang ada kompor gas, maka kompor gas itu adalah bid'ah. Ya. Karena itu dari segi bahasa, makna kamus, gitu ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru. Dulu bajunya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu ketika membicarakan bid'ah dalam hal makna dalam bahasa atau dalam kamus, maka ya bid'ah ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dalam artian ada sesuatu bid'ah itu yang baik, ada juga bid'ah itu buruk. Dulu membunuh orang nggak ada yang namanya mutilasi, ya tinggal bunuh. Tiba-tiba sekarang ada pembunuhan dengan mutilasi yang sebelumnya nggak ada sebelumnya. Nah itu contoh yang jelek, bid'ah yang buruk. Tapi bid'ah dalam dalam makna bahasa. Nah ketika Nabi berkata wakula bid'atin dolalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, maka bid'ah di sini sudah tertentu, ya tertentu. Makanya kata kula itu tidak bisa diartikan semua, karena penggunaan bid'ahnya ini tidak untuk bid'ah dalam arti semua. Ini bid'ah bukan makna bahasa, tapi makna sudah tertentu. Nah makanya kalau kita tidak hati-hati, nanti pendefinisiannya itu akan rancu, ya, sehingga ketika membahas bid'ah yang dikatakan dolalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah terkait dengan ibadah, ya tidak terkait dengan bid'ah yang sifatnya teknologi, ya temuan, invention itu temuan baru, ya itu hal-hal yang malah justru kalau teknologi itu kita selalu eksplorasi menemukan yang baru, ya. Tapi yang dimaksud bid'ah di sini adalah ibadah. Sebagian ulama menyebut langsung khusus ibadah mahdhah, ya ibadah mahdhah. Makanya di sini wasyarul
umur muhdatsatuha, sesuatu yang baru. Baru maksudnya di sini apa? Baru adalah tidak ada landasan berpikirnya, landasan menjalani apa yang dijalankan atau yang diamalkan tersebut. Satu contoh begini, dulu yang namanya belajar itu ya bareng Nabi, ya. Kalau kita letterlek belajar ala Nabi, maka Nabi itu melarang mencatat. Wah, ini mungkin pada belum mosok sih Nabi melarang mencatat. Iya, Nabi itu melarang sahabat mencatat, ya. Kenapa? Karena wahyu waktu itu dalam proses masih turun, ya. Ketika wahyu ini turun, kalau itu ayat, Nabi memerintahkan untuk mencatat, ya. Jadi ketika turun ayat, tadi ada ayat begini dibacakan oleh Rasul, maka sahabat menuliskan, ya, dicatat, karena itu adalah bagian dari wahyu. Nah, setelah selesai baru kemudian beliau ngajar. Nah, ngajar ini nggak boleh dicatat. Kenapa? Karena Nabi khawatir para sahabat itu rancu, mana bagian yang merupakan ayat dan mana bagian yang merupakan sabda Nabi. Karena di kita saat ini yang sampai pada kita itu ada wahyu yang nulisnya harus persis, titik koma, cara pengucapannya persis bagaimana yang diturunkan oleh malaikat Jibril, itu wahyu. Yang kedua adalah hadis qudsi, itu juga firman Allah, wahyu, tetapi redaksinya dari Nabi, titik komanya tidak sebagaimana Al-Quran, ya. Karena redaksi Al-Quran itu bunyinya apa seperti itu. Tapi kalau hadis qudsi, sebagian ulama menyebutkan itu firman Allah, tapi redaksinya tidak sebagaimana letterlek, sebagaimana wahyu. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi berupa hadis, yang memang itu adalah ucapan beliau, walaupun itu juga berdasarkan wahyu, tapi itu adalah penjabaran dari wahyu yang bukan ini kalamullah atau firman Allah, bukan, tapi itu kalam Rasul. Jadi terbagi tiga seperti itu. Nah, makanya sahabat itu kalau ngaji gak nyatet. Nah, kalau itu pelajaran dari Rasul. Nah, sekarang orang ngaji nyatet, apa kita katakan bid'ah? Dulu sahabat nggak nyatet loh, kamu kok nyatet, kamu bid'ah kamu. Nggak begitu, ya. Karena nyatet atau tidak nyatet itu bukan sesuatu merupakan ibadah yang punya rukun, syarat, urutan, dan sebagainya, enggak. Itu adalah keperluan. Contoh yang lain, kita ngaji ada contohnya. Tapi ngaji tiap Sabtu sore, ya, rutin, kan rutin kita ini ngaji ini Sabtu sore, habis maghrib sampai isya. Kalau ditanya dalilnya apa, kok setiap Sabtu, setiap maghrib, dalilnya apa? Ya kita nggak akan bilang ada dalilnya. Misalnya Nabi bersabda, ngajilah tiap Sabtu sore, nggak ada. Ya. Tapi kalau nggak ada dalil seperti itu, apakah ngaji kita ini dikatakan bid'ah? Atau ngaji Sabtu apa pagi misalnya, tiap Sabtu pagi kita ngaji, menentukan Sabtu entah pagi entah sore untuk ngaji, dalil khususnya nggak ada. Yang ada dalil umum bahwasanya kita disuruh menuntut ilmu, kita disuruh mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, waktunya umum, ya. Kemudian lebih ini lagi, mondok di pesantren. Sahabat dulu mondok nggak? Nggak ada sahabat kok di ponpes gitu, nggak ada. Terus
di pondok pesantren itu ada yang namanya semester. Satu semester itu berapa bulan? 6. Tiap 6 bulan ada nilai. Atau kadang-kadang 3 bulan dulu mid semester, 3 bulan. Nabi ngajarin enggak? Dan itu angka semua loh. Dan itu berkaitan dengan hari, menentukan hari, menentukan angka 3 bulan, 6 bulan. Ya, setelah setahun dia naik kelas, ya, mondok, gitu ya. Ya, ada hari-hari tertentu yang penting ngaji kita Ahad pagi, Sabtu sore. Dalilnya ada enggak? Enggak ada, dijawab enggak ada. Memang enggak ada. Kalau yang ditanya adalah dalil khusus. Berarti apakah kalau tidak ada dalil khusus berarti ibadah kita ini bid'ah? Bukan. Justru ini adalah penjabaran dari dalil umum, ya, yang memang tidak memiliki batasan. Nah, semua yang dalil itu sifatnya umum, kita boleh membuat apa namanya? Tidak malah membatasi. Ya umum itu ya umum saja. Ya ngaji. Berarti tiap satu aja ya boleh, nggak ada larangan. Ya, setiap Jumat aja ya silahkan. Terus kita berubah. Ya sudah, dulu kan kita sempat ngaji pada Isya, kita ubah menjadi pada maghrib gitu ya. Ini bebas saja. Tapi kalau itu diberlakukan untuk sholat maghrib, kita sepakat ya, maghrib ya matahari terbenam. Tapi terus sibuk, dah maghribnya agak siangan aja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sholat maghrib itu ada dalil khususnya. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya umum ya kita letakkan pada koridor umum. Ya, tidak memerlukan dalil khusus. Ibadah-ibadah yang ada istilah bahasa ghairu mahdhah. Ya, ghairu mahdhah, ada ibadah-ibadah mahdhah yang punya dalil khusus itu nggak boleh diutak-utik. Tapi kalau yang dalilnya umum, menuntut ilmu, mau kapan terserah, atur aja, orang nggak ada batasan. Ya, jadi di situ yang ghairu mahdhah itu kita tidak mengenal misalnya ibadah itu tauqifiyah sifatnya. Kalau nggak ada dalil maka bid'ah. Itu kalau yang ada dalil khususnya yang mahdhah. Maghrib ya waktunya ada, gitu kan. Nggak boleh diubah-ubah maghrib. Duhur ya tengah siang hari itu yang terik panas, gitu ya. Jangan sampai misalnya nggak cocok saya tengah malam aja duhur kita, gitu ya. Karena tidak berlaku dalil umum. Di situ dalilnya adalah khusus. Sedekah berapa? Ya tidak ada pengkhususan. Sedekah infak sunnah gitu ya. Mau 10.000 boleh, 50.000 bagus, 100.000 bagus juga. Ya lebih bagus, lebih banyak gitu ya. Nah itu kalau terkait dengan yang tidak ada batasan. Nah makanya ketika kita menerapkan untuk yang lain itu misalnya gini, ini agak sensitif tapi tidak apa-apa, saya bahas biar kita memiliki apa namanya pandangan. Tahlilan, ya banyak yang mengatakan oh ini bid'ah. Ya. Kalau ditanya ada dalilnya nggak usahlah kita yang jawab. Kiai-kiai NU bahkan termasuk Gus Baha yang tokoh NU itu bilang kita nggak usah malu, tahlilan itu nggak ada dalilnya. Beliau ngomong gitu. Ya. Dalil bahwasanya Nabi itu begini nggak ada. Dicari seluruh dunia, tahlilan itu nggak ada, yang ada Indonesia. Ya sama seperti halal bihalal itu yang ada di Indonesia. Nah, lantas kenapa diamalkan? Ya itu merupakan bagian dari ibadah yang sifatnya umum, mendoakan yang sudah meninggal. Maka ketika ini umum, ya maka berlaku sebagaimana amalan-amalan ibadah yang sifatnya umum. Contoh misalnya, ya kita umum seperti ini ya, ngaji bisa siang bisa malam gitu ya. Nah kalau
misalnya kenapa harus 3 hari 7 hari, nah kalau itu umum maka fleksibel. 3 hari 7 hari 40 hari itu angka-angka yang dibikin oleh manusia karena bukan dari Nabi atau dari Allah, maka fleksibel sehingga orang saya tak hari ke-8 ya boleh-boleh saja. Justru kalau ngotot harus 7 ini masalah ya, karena ngotot buat apa ya, misalnya waduh ini tanggal pas hari 7-nya kita lagi repot, udahlah besok aja yang ke-8 lah, itu justru malah menunjukkan bahwasanya pemilihan hari itu tidak kaku ya. Pas lagi 40 hari wah repot, nggak usah ngadain aja nanti pas 100 hari misalnya. Jadi pahamkan di dalam hati ya, kalau mau mengamalkan yang sifatnya umum jadikan itu umum, jangan dimasukkan dalam kriteria yang khusus ya. Umum jangan masuk ke khusus, karena umum tuh begini, kenapa kiai ulama mengajarkan itu, contoh itu kan intinya mendoakan orang meninggal. Namanya doa itu diawali dengan puji-pujian dulu, baca ayat dulu. Nah, tapi kenapa Yasin? Apakah surat yang lain boleh? Boleh. Justru kalau maksa Yasin itu masalah. Ya, saya pernah disuruh ini. Nah, gini aja, yuk kita ganti surat Al-Mulk saja gitu kan, untuk biar doa untuk. Dan ketika itu tidak masalah, maka itu benar. Memang ini koridornya adalah koridor yang dalilnya umum. Misal, ketika sholat, ini perbandingan saja ya. Ketika kita sholat, yang wajib itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat pendek yang lain ditentukan nggak? Enggak. Makanya kalau kita kulhu boleh nggak? Boleh. Al-Falaq boleh nggak? Boleh. Nah, yang bebas begitu jangan ditentukan. Kalau ditentukan itu namanya bikin-bikin, itu namanya bid'ah malahan. Ya, tapi kalau yang sudah ditentukan jangan diubah. Wah, saya nggak suka Al-Fatihah, padahal itu yang wajib. Yang wajib terus diganti ina atau ina aja gitu kan. Nah, terus habis Al-Fatihah dia hanya mau 1 surat, karena ada sahabat yang habis Al-Fatihah itu selalu kulhu. Itu masalah, itu buat sahabat yang lain masalah, buat Nabi juga masalah. Makanya ditanya dulu, jangan sampai baca kulhu itu menjadi iktikad bahwasanya membaca kulhu itu wajib, itu yang nggak boleh. Karena kalau sholat kul huwallahu ahad itu atau surat Al-Ikhlas itu boleh dibaca, boleh enggak. Tapi kalau Al-Fatihah wajib. Makanya ketika Nabi mendengar sahabat si fulan kalau sholat bacanya kulhu terus gitu kan, maka Nabi pengen nanya alasannya apa. Kalau alasannya ya kalau menurut saya sholat kok tanpa kulhu nggak sah, itu jadi bid'ah. Artinya terkait sama keyakinannya. Tapi ketika ditanya alasan kamu apa? Iya ya Rasul, saya suka surat ini. Surat ini menggambarkan sifat Allah yang saya cintai. Maka boleh. Padahal membaca kulhu setiap kali sholat itu ada contohnya nggak dari Nabi? Nggak ada. Tapi apakah salah? Nggak salah. Karena memang setelah baca Al-Fatihah itu suratnya bebas. Di rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau nanti ada imam rakaat pertama gitu ya, Allah selesai. Terus rakaat kedua kulhu lagi, tidak bisa amin. Jangan di subhanallah nah itu yang subhanallah malah nggak paham gitu kan. Ya 2 rakaat mau kulhu terus ya nggak apa-apa. Ya, tadi kan rakaat 1 sudah. Loh, ini kan bebas. Disuruh milih surat yang dikuasai. Dikuasainya kulhu terus ya nggak apa-apa. Atau memang senang dengan kulhu ya nggak apa-apa. Asalkan jangan tertanam di dalam dirinya wajib membaca kulhu. Sama, tahlilan sama.
Ketika kita merasa wajib melakukan itu jadi bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Sehingga ketika, udah saya nggak ngadain, ya nggak apa-apa, jangan ada beban, karena memang tidak wajib. Kalau diletakkan dalam koridor, jadi Gus Baha itu meletakkan bahwasanya ini tuh tradisi. Tradisi, tetapi basicnya adalah mendoakan orang yang meninggal. Diawali dengan puji-pujian. Puji-pujiannya juga mau nyusun sendiri juga boleh. Tidak urutan misalnya pertama Yasin dulu ini, itu kan mempermudah saja. Ya, mempermudah. Artinya pas Yasin udah ganti yang lain aja, gak sholat Al-Waqiah, ya silahkan saja. Oh, itu sama-sama Al-Quran. Tapi kalau kita punya keyakinan kalau tidak Yasin maka tahlilannya tidak sah, wah itu jadi bid'ah itu. Ya, jadi bid'ah. Karena berkaitan dengan iktikad. Makanya selain ada contoh yang diadopsi, itu kan mengadopsi contoh, diamalkan bareng-bareng, tapi dalam koridor yang masih dibolehkan dan masih dalam koridor dalil umum, ya nyomot dalil umum disusun kemudian ya masih dalam dibolehkan. Artinya ulama-ulama pun membolehkan itu dan dianggap baik. Nah, yang seringkali jadi juga perdebatan maulid. Ntar lagi kita mengadakan maulid. Orang mengatakan bid'ah. Kalau itu dianggap sebagai ibadah mahdhah, ya maka kriteria itu jadi bid'ah. Kalau dimasukkan dalam koridor ibadah mahdhah, ya. Tapi kalau koridor bahwasanya itu peringatan dalam artian aktivitasnya juga bukan sesuatu yang urutannya pasti begitu, tanggalnya pasti tanggal itu, dan lain sebagainya. Toh ada yang misalnya maulid nanti tanggal 25, ya udah 2 hari sesudahnya, ada yang seminggu sesudahnya, ada yang punya duitnya sebulan sesudahnya, sudah sebulan sesudahnya baru maulid misalnya. Tidak ada ikatan yang apa namanya mengikat bahwasanya waktunya tertentu dan sebagainya, enggak. Maka ketika diperlakukan seperti itu, yaitu sekedar pengajian, cuma dijuduli ya Pak, maulid. Dijuduli maulid, tapi intinya isinya apa? Ya pengajian saja. Yang nggak benar itu kalau dicampurkan di situ, kita kan maulid mungkin mencontoh meneladani Nabi, tapi malah ada orkes dangdut nyawer misalnya, wah ini maulid pakai nyawer ini, ya itu bahaya. Nah, yang seperti itu bukan lagi bid'ah, itu maksiat, gitu ya, itu maksiat. Nah, sehingga pandangan yang merukunkan tadi itu, ya, dicari titik. Kenapa kok ada yang mengatakan bid'ah? Karena memandangnya dari sisi ibadah mahdhah. Tapi ketika itu dipandang sebagai ibadah mahdhah, ya, bahwasanya dia menuntut harus ada dalil, maka sekian banyak ibadah yang saat ini kita lakukan itu akan dituntut untuk mencarikan dalil juga. Ya, seperti tadi ngaji tiap sore, malam Sabtu harus carikan dalilnya. Ngaji tiap minggu pagi harus dicarikan dalilnya. Kenapa mengambil Sabtu? Kenapa minggu? Dalilnya Nabi nggak ada, gitu kan? Atau tadi semester 6 bulan, ada mid semester 3 bulan, ada kenaikan kelas tingkat dasar itu 6 tahun, wusto itu 3 tahun, aliyah itu 3 tahun, nanti baru universitas. Ya, hampir semua pesantren begitu, dalilnya mana? Nah, kalau itu orang dalilisme begitu, itu semuanya harus pakai dalil yang sampai kepada Rasul, ya semua yang kita kerjakan dari hal-hal tadi itu bid'ah semua. Nah, tapi kemudian orang kalau itu kan bukan ibadah, kata siapa itu bukan ibadah? Orang itu semuanya ngaji, gitu ya. Ketika orang masuk pondok pesantren, apa yang dilakukan? Kan ibadah. Ya, bukan main-main. Di situ ibadah, ada hafalan Quran. Ya, ada hafalan Quran. Dulu bahkan Quran saja itu kita tidak ada apa namanya Fatkah, Asroh, Doma. Waktu nyusun pertama kali, kitab yang ada pertama kali di kalangan muslimin itu Muwatta, kitab hadis. Ya, kitab hadis pertama kali itu adalah Muwatta. Itu saja ditentang. Ulama saat itu banyak nyerang Imam Malik
pengumpulan hadis seperti kitab Muwatta itu dianggap bid'ah. Karena ulama-ulama terdahulu tidak melakukan itu. Dulu itu namanya kitab itu dihafal. Nah, terus ada ulama yang nambahi titik, doma, kasroh. Dulu kan tidak bertitik. Makanya kalau kita bahas hadis itu kadang-kadang ini sin yang bertitik, sin yang tidak bertitik dan sebagainya itu karena awalnya dulu tidak ada titiknya. Tidak ada kasroh, fatkah dan lain sebagainya. Nah, itu ditambah. Itu saja. Waktu itu ulama berbeda pendapat dan mengatakan itu bid'ah. Jangankan itu. Al-Quran ketika dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ya, itu semua melalui perdebatan panjang, di mana hampir semuanya perdebatan itu selalu mengatakan, bukankah ini tidak dilakukan oleh Nabi? Ya, tapi ternyata para sahabat itu kemudian memutuskan tetap membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Artinya apa? Bahwasanya dulu ketika orang baru nyusun mushaf, itu yang ngatain bid'ah juga banyak. Ya, pertentangan pendapat di kalangan para sahabat. Tapi ya waktu itu tetap diambil keputusan. Makanya Nabi itu berpesan, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga ketika mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tapi dilakukan di zaman khulafaur rasyidin, itu pun juga bagian dari sunnah Nabi. Ya. Dan kemudian sistem itu berjalan, ada perubahan cara ngaji, gitu ya. Seperti misalnya Aisyah radhiallahu anha itu ustadzah beliau, guru, muridnya laki-laki semuanya. Ya, muridnya laki-laki semuanya. Artinya apa? Para sahabat yang lain dan perawi-perawi hadis tabi'in dan sebagainya itu banyak ngaji kepada ummul mukminin karena banyak hadis yang tidak diriwayatkan oleh siapapun, hanya diriwayatkan kepada beliau karena itu terjadi di lingkungan rumah tangga. Ya. Kalau beliau sedang diumumkan, semuanya tahu. Tapi kalau udah di kamar, nggak ada yang bisa meriwayatkan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Makanya semuanya ngaji pada beliau. Berarti boleh ya ustadzah ngajar laki-laki? Boleh. Kata siapa? Enggak? Tentu saja dengan adab. Ya, bukan terus kaku, nggak boleh perempuan ngajar laki-laki, nggak boleh. Bukan begitu. Tapi juga jangan gaya-gaya seperti yang sekarang ini muncul di publik di depan. Terus kayak mubalik yang ya beda lah. Kalau beliau kan nggak seperti itu. Ya si Aisyah radhiallahu anha itu pakai hijab, ya, semua yang ngaji itu dengan adab-adab yang lebih terjaga. Nah makanya kembali lagi pengertian bid'ah ini apakah diletakkan dalam koridor bahasa? Ya, kalau bahasa itu ya tentu saja ada bid'ah dari segi teknologi, temuan dan sebagainya, atau dari segi ibadah, istilah, sama dengan sunnah. Sunnah nanti di bab berikutnya ya, di bab ke-19 ada bab fiman sana sunatan hasanatan wasayyiatan. Ini nama babnya, bab 19. Bab fiman tentang orang yang sana sunatan hasanatan, orang yang memulai sunnah yang baik, wasayyiatan dan sunnah yang buruk. Pertanyaannya, sunnah itu baik atau jelek? Ternyata di dalam hadis ada sunnatan sayyiatan. Gimana? Yang bersabda Nabi loh. Nabi nyebut sunnah yang jelek. Makanya kalau ulama seperti Imam Syafi'i, ya itu membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi ada yang ngotot, bid'ah itu semuanya jahat, tidak ada yang baik. Nanti dulu saya tanya tadi, sunnah itu baik apa jelek? Baik. Tapi Nabi bersabda,
sunnatan sayyi'atan. Artinya apa? Menggunakan kata sunnah di situ itu harus tahu ini diletakkan di definisi dan koridor apa. Ya. Karena sunnah itu macam-macam maknanya. Ada sunnah itu maknanya ahkamul khomsah. Ahkamul khomsah itu sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Ya, tapi ada juga sunnah yang sunnah itu perjalanan Nabi. Ya. Sehingga dikatakan ada istilah begini, ini agak unik. Mengikuti sunnah Nabi itu wajib atau nggak wajib? Ini bikin bingung dengan istilah. Mengikuti sunnah Nabi wajib atau nggak wajib? Mengikuti sunnah Nabi hukumnya apa? Wajib atau nggak wajib? Ya? Nah itu harus tahu istilah dulu. Kalau istilah sunnah Nabi di situ adalah perilaku Nabi, maka ketika sholat nyontoh Nabi enggak? Berarti sholat kita itu harus ngikuti Nabi enggak? Berarti ngikuti sunnah Nabi itu wajib enggak? Wajib. Paham maksudnya? Jadi ketika kita gagal meletakkan istilah, jadilah akhirnya orang-orang yang tidak bisa memisahkan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sama gagalnya nanti memahami sabda Nabi sunatan hasanatan dan sunatan sayyi'atan. Jadi bid'ah kok ada yang nggak ada, bid'ah yang baik itu nggak ada, itu ada yang ngotot begitu itu. Nah kalau kayak gitu berarti sunnah yang jelek itu ada nggak? Semua sunnah baik, kata siapa? Nabi saja bilang ada sunnah sayyi'ah. Ya. Makanya ketika berdebat itu diletakkan dulu koridornya apa? Bahasa atau istilah. Kalau menggunakan kata dalam hal bahasa, maka mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi dari segi bahasa itu wajib. Ya, mengikuti sunnah Nabi itu wajib hukumnya. Karena sunnah siapa kalau tidak ikut sunnah Nabi? Sunnahnya setan. Ya. Tapi kalau sunnah dalam istilah, ya ini istilah fikih, bahwasanya kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, maka sunnah yang itu tidak wajib. Gitu ya. Sunnah yang itu tidak wajib. Sunnah dalam fikih itu tidak wajib. Ya kalau wajib tidak akan disebut sebagai sunnah. Tapi kalau sunnah dalam arti bahasa, kita ngikuti sunnah Nabi itu hukumnya wajib. Ya. Maka dalam bahasa kata bid'ah, ya, itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tidak boleh mengatakan pokoknya bid'ah itu jelek, ya, itu berarti naik onta terus gitu kan. Nah itu koridornya itu. Tapi kalau dikaitkan dalam ibadah, apa dulu? Kalau mahdoh, tauqifiyah. Tapi kalau ibadah yang bukan mahdoh, yang bukan taufikiyah, tauqifiyah, ya, maka kita boleh modif di situ, boleh adopsi di situ. Ya, sebagaimana dulu para sahabat juga melakukan itu. Para ulama juga melakukan itu. Ya, seperti misalnya doa Nabi ketika tidur itu banyak sekali. Doa ketika habis sholat itu banyak sekali. Terus kita milih, saya milih yang ini, yang ini, yang ini saja. Terserah. Ya. Padahal Nabi nyontohkan misalnya doa sudah sholat itu Nabi bisa ratusan itu contoh bacaan doanya. Kalau kita saklek mengatakan bahwasanya ya sudah Nabi melakukan itu kita lakukan, wah itu ratusan itu. Ya habis sholat nggak kemana-mana, dikit terus ya selesai. Pokoknya saya ngikutin sunnah Nabi. Nah begitu kita milih, saya yang ini, yang ini, yang ini aja. Dalilnya dari mana?
Nabi itu zikirnya banyak, kok kamu milih yang itu, dalilnya dari mana, milih cuma 3. Nah ini orang nggak paham. Ya, ini orang nggak paham. Artinya apa? Bahwasanya hal-hal yang tauqifiyah itu memang tidak boleh diubah. Jadi perdebatannya itu seharusnya bukan masalah bid'ah hasanah atau bid'ah sayi'ah, tapi kalau itu tauqifiyah, ibadah yang sifatnya tauqifiyah, karena ibadah itu ada yang sifatnya tauqifiyah, ada yang enggak, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, gitu kan. Kalau yang sifatnya tadi sholat itu mahdoh, itu udah mahdoh. Ya mahdoh itu khusus, ya begitu nggak boleh diotak-atik. Mudah-mudahan ini membuka wawasan sehingga kita, walaupun ini tetap ada perbedaan, ya tetap ada ruang perbedaan, tetapi ulama-ulama salaf dulu termasuk imam-imam mazhab itu hampir semuanya membagi bid'ah itu menjadi bagian yang baik maupun yang buruk, ya. Jadi bukan cuma Imam Syafi'i saja, gitu ya, bukan hanya ini Imam Syafi'i aja yang begini begitu dan sebagainya, enggak, walaupun dengan istilah-istilah yang lain, ya dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Baik, sampai di sini penjelasan hadisnya. Walaupun di ujung hadisnya ini masih ada yang perlu dijelaskan tentang hutang, ya. Tapi ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.